Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ahmad Jingcil. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda semua dan tercapai semua apa yang diimpikannya. Para sobat amazing, sejatinya manusia selalu menginginkan, menunggu dan menciptakan hal-hal yang baru atau yang dinamakan dengan inovasi. Inovasi bukan hanya mewujudkan atau menciptakan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya, tetapi menyempurnakan dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada juga bisa dikatakan dengan inovasi. Maka berdasarkan jenisnya, inovasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produk inovasi yang sifatnya abstrak seperti gagasan, pemikiran, ideologi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, produk inovasi yang sifatnya konkret seperti sesuatu yang bisa dikonsumsi atau benda-benda yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka berdasarkan hal di atas, manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok manusia sebagai pelaku inovasi, dan kelompok yang kedua adalah penikmat inovasi. Kelompok pelaku inovasi adalah kelompok orang-orang yang selalu berpikir dan berusaha keras untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang mana mereka selalu memikirkan mekanisme, perlengkapan, dan biaya yang digelontorkan untuk melakukan sebuah riset demi tercapainya apa yang menjadi mimpi mereka. Dan kelompok inilah yang biasanya akan dikenal dan menjadi perbincangan serta mendapat apresiasi dari orang banyak atas pencapaian, atas prestasi yang telah mereka torehkan. Adapun finansial yang biasanya mengikuti kesuksesan mereka, meskipun di awal bukan tujuan mereka melakukan inovasi itu untuk mendapatkan uang, tetapi itu adalah merupakan suatu bonus atas prestasi, atas pencapaian mereka. Ini semua tidak akan terwujud apabila dia didukung dengan kualitas keilmuan yang mumpuni di bidangnya, keuletan dan kerja keras. Kelompok yang kedua adalah kelompok penikmat inovasi, yaitu kelompok orang-orang yang tidak mau tahu menahu tentang proses yang berdarah-darah untuk bisa tercapainya suatu produk inovasi dan perjuangan yang dilalui oleh para pelaku inovasi untuk mewujudkan mimpinya. Tetapi yang berada dalam pikiran mereka adalah bagaimana dia bisa secepat mungkin, bisa sesegera mungkin bisa mendapatkan dan memiliki produk inovasi serta bisa secepatnya mengambil manfaat dari produk inovasi tersebut. Semakin berkualitas suatu produk inovasi, semakin canggihnya, semakin bagusnya suatu produk inovasi, maka akan semakin menarik mereka, semakin penasaran untuk bisa memiliki ataupun merasakan dari manfaat produk inovasi tersebut. Inovasi bukan hanya bisa diterapkan atau dilakukan hanya orang-orang tertentu saja atau perusahaan-perusahaan raksasa. Bahkan kita pun yang mana tingkat pengetahuannya yang terbatas, dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah pun bisa menerapkan inovasi tersebut. Seperti contohnya seorang tukang bakso yang berjualan di satu komplek ataupun di pasar, yang mana notabene bukan dia saja yang berjualan bakso, bahkan banyak orang-orang yang lain, bisa 2, 3, atau 4 orang yang sama-sama menjual bakso. Nah, ketika kita menjual bakso, baik itu cara pemasaran, produk, dan resep yang kita tawarkan sama, tidak ada bedanya dengan mereka, maka perkembangan usaha kita pun akan di situ-situ saja, akan begitu-begitu saja. Tetapi akan beda ceritanya apabila kita berani menonjolkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dari mereka, baik itu cara pemasaran, resep, dan bentuk dan jenis produk inovasi tersebut, produk bakso tersebut, maka ini akan membuat penasaran para pelanggan, membuat penasaran para konsumen untuk merasakan dan mencoba apa yang telah kita tawarkan. Banyak fenomena seperti yang terjadi sekarang ini, bagaimana orang-orang kreatif yang menjual baksonya dengan nama-nama aneh dan nyeleneh, yang mana mengundang penasaran bagi para konsumen, seperti abang-abang bakso yang membranding baksonya tersebut dengan nama bakso gondrong, bakso gundul, bakso balung iga, ada yang namanya bakso beranak, ada yang namanya bakso mangkok, bakso rudal, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang sering terjadi ketika seorang pelaku inovasi merasa puas dengan apa yang telah mereka wujudkan, dengan prestasi yang telah mereka torehkan, kemudian dia merasa puas di situ saja,
tidak melakukan riset ulang, tidak melakukan penelitian ulang, penyempurnaan dan pengembangan, bahkan lebih jauhnya lagi dia memikirkan jauh ke depan untuk menciptakan hal-hal yang baru yang lainnya, atau penyempurnaan yang lebih hebat lagi, maka siap-siap kompetitor lain yang sejenisnya akan meninggalkan, bahkan akan menghancurkan atau menumbangkan apa yang telah dia rintis. Seperti yang telah kita ketahui bagaimana hebatnya perusahaan Nokia kala itu ketika mereka bisa menawarkan, mereka bisa menjual dan bisa menguasai pasar dunia dengan produk yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka ketika merasa puas di situ saja, tidak melakukan inovasi yang lebih jauh lagi, yang lebih canggih lagi, dengan cara mengikuti zaman, dengan cara mengikuti kemajuan teknologi, maka perusahaan atau kompetitor dia yang sejenis meninggalkan dan menumbangkan apa yang telah dia rintis dari awal. Tetapi akan keren apabila seorang pelaku inovasi terus berpikir, terus berinovasi, apa yang telah dia ciptakan tersebut, apa yang telah dia wujudkan tersebut, kemudian dia koreksi ulang, melakukan perbaikan, penyempurnaan, terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya yang lain, baik itu sejenis ataupun berbeda. Maka ini adalah merupakan hal yang menjadi kesulitan untuk kompetitor lain bisa melampaui dia, bisa mengejar dia, ataupun bisa mengalahkan dia. Seperti apa yang dilakukan oleh Elon Musk. Meskipun dia bukan satu-satunya bukan orang pertama kali yang menciptakan mobil listrik, ketika dia melakukan pengembangan, penyempurnaan, baik itu interior, eksterior, ataupun menerapkan teknologi yang sesuai dengan zaman, dengan teknologi-teknologi yang canggih, maka dia membuahkan hasil yang fantastik, bisa menjual produk Teslanya itu tembus ke penjuru dunia. Dan ketika dia berhasil, dia tidak berhenti di situ saja. Kemudian ketika dia mendapatkan kritikan dari seorang ahli tentang banyaknya sambungan pada part-part mobil listriknya tersebut, ataupun membuat dia kesal ataupun marah, tapi ini merupakan cambuk bagi dia untuk memikirkan lebih sempurna lagi untuk mobil Teslanya. Nah, ketika itu dia kemudian menciptakan ataupun merangkai ataupun meriset sebuah alat, menciptakan sebuah alat raksasa, yaitu mesin pres raksasa, yang pada mulanya ketika menciptakan ataupun memproduksi satu unit mobil itu menggunakan puluhan bahkan ratusan robot, yang ketika disambungkan satukan itu terdapat banyaknya sambungan. Kemudian setelah dia menciptakan mesin raksasa, presan raksasa yang terbaru, dia bisa menciptakan satu mobil itu hanya 3 bagian saja. Kemudian dari mesin raksasa tersebut dia bisa menciptakan 1000 mobil dalam waktu 1 hari. Kemudian ketika kompetitor lain bisa mengejar dia dalam segi interior, eksterior, ataupun teknologi mobil listriknya, dia belum bisa mencapai produksi yang sesuai dengan pabriknya Tesla tersebut. Karena sekarang ini hanya Tesla yang mempunyai mesin presan raksasa tersebut. Dan ketika kompetitor lain bisa menciptakan atau membuat pres raksasa yang sama dengan Tesla, maka Elon Musk sudah memikirkan bagaimana membuat baterai mobil Tesla dengan sempurna. Jadi kesimpulannya adalah janganlah kita merasa puas atas sesuatu yang sudah kita ciptakan, atas sesuatu yang sudah kita wujudkan, tetapi kita harus terus melakukan penyempurnaan, melakukan koreksi, melakukan pengembangan, supaya apa yang sudah kita rintis itu bisa terus eksis, bisa terus jaya, dan bisa terus maju. Mungkin itu saja video dari Amazing Chill. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.